Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiatul Laili Lizami dengan NIM 24040020 dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil simulasi program yang saya buat menggunakan LD Micro dan kemudian saya uji menggunakan Proteus. Tujuan dari simulasi ini yaitu untuk memastikan bahwa logika program yang telah dibuat dapat dijalankan dengan benar oleh microcontroller sebelum diterapkan pada perangkat keras yang sebenarnya. Sebelum masuk ke simulasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai program yang dibuat pada LD Micro. LD Micro ini yaitu software yang digunakan untuk membuat program microcontroller menggunakan bahasa ladder diagram. Bahasa ini memiliki tampilan yang menyerupai rangkaian relay sehingga lebih mudah dipahami, terutama untuk sistem kontrol dan otomasi. Pada program yang saya buat, setiap rung atau baris memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada bagian awal ladder diagram terdapat input berupa push button yang diberi nama RPK tekan. Input ini berfungsi sebagai pemicu awal sistem. Ketika tombol ditekan, microcontroller akan mendeteksi adanya perubahan logika dari kondisi off menjadi on, sehingga program mulai menjalankan instruksi berikutnya. Setelah itu, terdapat beberapa kondisi pembanding, yaitu DKP kurang dari 9, DKP sama dengan 10, dan DKP sama dengan 11. Variabel DKP di sini digunakan sebagai penanda kondisi atau status program. Dengan adanya pembanding tersebut, program dapat menentukan proses mana yang harus dijalankan berdasarkan nilai yang sedang aktif. Misalnya, ketika nilai DKP masih kurang dari 9, maka program akan tetap menjalankan proses tertentu. Kemudian, ketika nilai DKP berubah menjadi 10 atau 11, sistem akan berpindah ke proses berikutnya sesuai dengan logika yang telah dibuat. Jadi, setiap nilai DKP memiliki fungsi sebagai penentu urutan kerja sistem. Selanjutnya, terdapat instruksi OSR atau One Shot Reset. Fungsi instruksi ini adalah mendeteksi perubahan sinyal dari off menjadi on hanya satu kali. Dengan demikian, walaupun tombol ditekan agak lama, sistem tetap hanya membaca satu kali perintah. Selain OSR, terdapat juga OSF atau One Shot Falling, yaitu instruksi yang mendeteksi perubahan dari kondisi on menjadi off saat tombol dilepas. Kemudian, instruksi ini sangat penting karena dapat menghindari pembacaan berulang akibat efek bouncing pada push button. Berikutnya, terdapat banyak instruksi move atau move. Instruksi ini digunakan untuk memindahkan nilai dari satu variabel ke variabel lainnya. Pada program ini terlihat beberapa data seperti si data 0, si data 1, si data 2, si data 3 hingga si data 4 dipindahkan ke register atau variabel tujuan. Proses pemindahan data ini bertujuan agar setiap nilai yang telah diproses dapat digunakan pada proses berikutnya. Misalnya untuk ditampilkan, dihitung maupun disimpan sementara. Dengan menggunakan instruksi move, pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah diproses oleh microcontroller. Kemudian terdapat variabel detik dan menit. Kedua variabel ini digunakan sebagai pencatat waktu pada sistem. Nilai detik akan terus diperbarui sesuai dengan timer yang aktif. Setelah mencapai batas tertentu, nilainya dapat mempengaruhi perubahan pada variabel menit sesuai dengan logika yang telah dibuat. Pada ladder diagram juga terdapat timer on delay atau TON dengan waktu sekitar 250 milidetik. Timer ini berfungsi untuk memberikan jeda sebelum suatu output aktif. Jeda tersebut sangat penting agar proses tidak berjalan terlalu cepat dan sistem memiliki waktu yang untuk menyelesaikan setiap instruksi secara berurutan. Selain itu, timer juga membantu menghasilkan perpindahan kondisi yang lebih stabil sehingga simulasi berjalan lebih baik. Pada bagian berikutnya terdapat coil run. Coil ini berfungsi sebagai indikator bahwa sistem sedang berada pada kondisi aktif. Ketika semua syarat pada rung terpenuhi, coil run akan berubah menjadi on dan mengaktifkan proses selanjutnya. Selain coil aktif, pada bagian akhir juga terdapat instruksi reset. Fungsi reset adalah mengembalikan nilai variabel counter maupun status sistem ke kondisi awal. Dengan adanya reset, simulasi dapat dijalankan kembali dari awal tanpa harus membuat program ulang. Nah,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil simulasi pada Proteus. Pada Proteus, rangkaian telah disusun menggunakan microcontroller PIC 16F877A beserta komponen input dan output yang diperlukan. Setelah file hack dimasukkan ke microcontroller, simulasi dijalankan dengan menekan tombol run. Saat simulasi dimulai, microcontroller langsung mengeksekusi program yang sebelumnya dibuat di LD Micro. Ketika push button ditekan, sinyal input dibaca oleh microcontroller, kemudian sistem memeriksa kondisi DKP, menjalankan instruksi one shoot, mengaktifkan timer, memindahkan data menggunakan move, memperbarui nilai detik dan menit, kemudian mengaktifkan output sesuai dengan kondisi yang telah diprogram. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan, seluruh rangkaian dapat bekerja sesuai dengan logika program. Setiap input menghasilkan respon yang sesuai, timer berjalan dengan baik, perpindahan data menggunakan instruksi move berlangsung dengan benar, serta perubahan kondisi berdasarkan nilai DKP dapat dieksekusi tanpa mengalami kesalahan. Dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan LD Micro dan Proteus sangat membantu dalam proses perancangan sistem berbasis microcontroller. LD Micro digunakan untuk menyusun logika kontrol menggunakan ladder diagram, sedangkan Proteus digunakan untuk menguji hasil program secara virtual sebelum diterapkan pada perangkat keras sebenarnya. Dengan cara ini, proses pengembangan jadi lebih efisien, lebih mudah melakukan analisis kesalahan, serta dapat mengurangi resiko kerusakan komponen saat implementasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila berisik karena saya take video di luar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.